Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Noveliano Fitra Indrianto, NIM 0450, jurusan Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan melakukan tugas mata kuliah Struktur Data. Di sini kita sudah masuki soalnya, dan langsung saja kita mulai dari nomor 1, yaitu buatlah coding pengurutan data dari terkecil hingga terbesar dari data berikut. Nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4, nilai 5, nilai 6. Tentukan sendiri nilai untuk variabel nilai 1 sampai nilai 6. Urutkan dengan menggunakan algoritma Merge-Sort, kemudian Anda analisa kinerja algoritma tersebut. Langsung saja kita akan membuat program merge-nya terlebih dahulu. Void merge dalam kurung in r kurung siku, kemudian in l, kemudian in m, lalu in r tanda kurung kurawal, lalu kita isi subarraynya yaitu in n1 sama dengan m min L plus 1. Kemudian in N2 sama dengan R min M. Selanjutnya kita akan membuat array sementaranya yaitu in L kurung siku sama dengan new in kurung siku N1. Setelah itu kita akan membuat in R kurung siku, kemudian new in kurung siku N2. Setelah itu kita akan membuat perulangan for-nya dalam kurung in i sama dengan 0, kemudian i kurang dari n1. Setelah itu kita akan buat i increment. Lalu kita akan buat array l kurung siku dalamnya i sama dengan r kurung siku sini l plus i. Selanjutnya kita akan membuat perulangan for lagi dalam kurung in j sama dengan 0. Setelah itu j kurang dari n2, kemudian j increment. Lalu kita akan buat array r kurung siku j. Setelah itu kita akan buat r dalam kurung m plus 1 plus j. Setelah itu kita akan buat deklarasi inisiasi indeks subarray 1 dan subarray kedua. In i sama dengan 0, lalu j sama dengan 0. Kemudian kita akan buat deklarasi inisiasi indeks subarray sementaranya. In k sama dengan L. Setelah itu kita akan buat perulangan while diisi dengan i kurang dari n1 dan j kurang dari n2. Setelah itu kita akan buat tanda kurung kurawal yang diisi dengan pengkondisian if dalam kurung L kurung siku i lebih kecil dari R dalam kurung siku j. Setelah itu kita akan membuat tanda kurung kurawal yang diisi dengan R kurung siku k, kemudian diisi dengan sama dengan L kurung siku i. Selanjutnya kita akan buat i increment. Lalu kita akan buat perintah else. Setelah itu kita akan buat tanda kurung kurawal yang diisi dengan R dalam kurung siku k, kemudian sama dengan R kurung siku j. Kemudian diisi dengan j increment. Setelah itu kita akan buat k increment di bawah tanda tutup kurung kurawalnya. Selanjutnya kita akan buat perulangan while-nya lagi dalam kurung i kurang dari n1. Lalu kita akan buat tanda tutup kurung kurawal maksudnya, lalu diisi dengan R dalam kurung k sama dengan L dalam kurung siku i. Lalu kita akan buat i increment. Setelah itu kita akan membuat k increment lagi. Lalu kita akan buat perulangan while sekali lagi dalam kurung
J kurang dari N2. Tanda kurung siku, tanda kurung kurawal maksudnya, lalu R dalam kurung siku K sama dengan R dalam kurung siku J. Setelah itu kita akan buat J increment, kemudian kita akan buat K increment lagi. Untuk program merge-nya sudah selesai, selanjutnya kita akan membuat program sort-nya, yaitu void sort dalam kurung in R dalam kurung siku in L, kemudian in R. Lalu tanda tutup tanda kurung kurawal. Setelah itu kita akan isi pengkondisian if dalam kurung L plus L kurang dari R. Lalu kita isi dengan tanda kurung kurawal, lalu diisi dengan tipe data in, kemudian variabel m sama dengan, lalu diisi dengan m, dengan dalam kurung L plus R per 2. Setelah itu kita akan membuat sort-nya dalam kurung R, L, M. Lalu kita akan buat lagi sort dalam kurung R, M plus 1, R. Selanjutnya kita akan buat bagian merge dalam kurung R, L, M, R. Dan untuk program sort-nya sudah selesai, selanjutnya kita akan buat program print array. Ini static void dalam kurung in, sini R kurung siku. Tanda kurung kurawal, kemudian kita isi dengan bagian tipe data in, variabel n sama dengan R titik length. Kemudian kita buat ulang for-nya dalam kurung in i sama dengan 0, kemudian i kurang dari n, kemudian i increment. Selanjutnya kita buat sistem outprint yang diisi dengan R kurung siku i. Dan kita akan buat tanda karakter spasi. Lalu kita akan buat sistem outprint lain lagi. Dalam kurung siku. Dan untuk program print array-nya sudah selesai, selanjutnya kita akan buat main programnya. Public static void main dalam kurung string siku arguments tanda kurung kurawal. Kemudian kita isi dengan tipe data in, variabel R kurung siku, lalu diisi dengan tanda tutup kurung kawal yang diisi 50, 80, 70, 60, 90, 90, 100. Lalu kita isi dengan sistem out print line dalam kurung dengan diisi kata-kata angka yang sudah disortir. Lalu kita akan membuat fungsi print array yang diisi dengan dalam kurung R. Lalu kita akan buat bagian merge sort dengan objek op sama dengan new merge sort dalam kurung O. Kemudian kita akan membuat lagi objek op titik sort dalam kurung R 0 R titik length kurang 1. Lalu kita akan membuat lagi
sistem out print line dengan diisi kata-kata yaitu angka yang sudah disortir. Oh ya, di sini seharusnya belum ya. Selanjutnya kita akan buat fungsi print array. Dalam kurung R. Selanjutnya kita bisa run. Di sini outputnya sudah terlihat yaitu angka yang belum disortir 50, 80, 70, 60, 90, 100. Kemudian ada angka yang sudah disortir yaitu 50, 60, 70, 80, 90, 100. Kemudian kita akan masuki soal nomor 2, yaitu buatlah coding pengurutan data dari terkecil hingga terbesar dari data berikut. Nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4, nilai 5, nilai 6. Tentukan sendiri nilai untuk variabel nilai 1 sampai nilai 6. Urutkan dengan menggunakan algoritma counting sort, kemudian Anda analisa kinerja algoritma berikut. Baik, langsung saja kita mulai program sort-nya. Itu sort dalam kurung char R kurung siku. Kemudian tanda kurung kurawal, lalu diisi dengan tipe data int, variabel n sama dengan R titik length. Kemudian diisi dengan tipe data char dengan output kurung siku. Kemudian diisi lagi dengan new char maksudnya. Char kurung siku n. Lalu diisi lagi dengan tipe data int, variabelnya count kurung siku sama dengan new int dalam kurung siku 256. Kemudian kita akan buat perulangan for-nya dalam kurung int i sama dengan 0, kemudian i kurang dari 256, lalu diisi dengan i increment. Kemudian kita akan buat bagian count dalam kurung siku i sama dengan 0. Lalu kita akan buat perulangan for lagi yaitu int i sama dengan 0, kemudian i kurang dari n, kemudian i increment. Selanjutnya kita akan buat tanda plus 2 kali, lalu bagian count dalam kurung siku diisi r dalam kurung siku i. Kemudian diisi dengan perulangan for int i sama dengan 0. Oh, di sini 1. Kemudian i lebih kecil dari 255. Kemudian kita buat i increment, lalu kita isi dengan bagian count dalam kurung i, kemudian tanda plus sama dengan, lalu diisi lagi dengan count dalam kurung tanda kurung siku maksudnya dengan i kurang 1. Lalu kita di sini, lalu di sini ya. Selanjutnya kita akan buat perulangan for lagi yaitu int i sama dengan 0, kemudian i kurang dari n, kemudian i increment. Lalu kita akan buat tanda kurung kurawal, kemudian kita akan buat bagian output, lalu tanda kurung siku diisi dengan count, lalu tanda kurung siku lagi diisi r, tanda kurung siku lagi i, kemudian diisi dengan i, maksudnya min 1, kemudian sama dengan r dalam kurung siku i. Lalu kita akan buat tanda min 2 kali yang diisi dengan count dalam kurung siku r kurung siku i. Selanjutnya kita akan buat perulangan for lagi yaitu tanda int i sama dengan 0, kemudian i kurang dari n, kemudian i increment. Kemudian kita akan buat r dalam kurung siku k sama dengan output dalam kurung siku i.
Oh, di sini maksudnya adalah I, bukan K. Untuk bagian program sortnya sudah selesai, selanjutnya kita akan membuat main programnya. Public static void main, lalu string tanda kurung siku arguments tanda kurung kurawal, kemudian kita isi dengan tipe data in dengan variabel r kurung siku. Oh, di sini maksudnya tipe data char, bukan in. Oh ya, sebelum buat tipe data char, kita akan membuat pertama yaitu counting sort dengan objek of sama dengan new counting sort dalam kurung. Kemudian barulah kita akan buat tipe data char dengan variabel r dalam kurung siku, kemudian sama dengan diisi dengan tipe data dengan data maksudnya yaitu k, kemudian diisi lagi dengan l, lalu diisi lagi dengan e, lalu diisi lagi dengan f, lalu diisi lagi dengan sini n, dan yang terakhir adalah m. Lalu kita akan membuat objek of titik sortnya yang diisi dengan r. Lalu kita akan buat sistem outprint lain lagi. Outprint maksudnya yang diisi dengan kata-kata angka yang sudah disortir. Lalu kita akan buat perulangan for dalam kurung siku, dalam kurung maksudnya in i sama dengan 0, kemudian i kurang dari r titik length, kemudian i increment. Kemudian kita akan buat sistem outprint yang diisi dengan r kurung siku i. Ya. Kemudian kita bisa run. Di sini outputnya sudah terlihat yaitu angka yang sudah disortir E, F, K, L, M, N. Baik, segitu saja dari saya. Apabila saya memiliki penyebutan kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.